Bismillahirrahmanirrahim. Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua rentah. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bahwa Roh Kudus kendar wanita, diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Ini Nabi. Jadi gini. Kenapa Yesus itu bukan ciptaan? Ada Abang Karena Dapur. dia kan Assalamualaikum. bersama-sama dengan bersama-sama dengan Allah. Salam. Aku habis ditendang dari RK, tau nggak? Habis ditendang dari RK. Kenapa dia? Kan RK naikin si sahabat percaya itu kan, yang Gini, yang pertanyaanku Bang Luka, saya ada ini murtadin itu pertanyaan kan. yang sering Nah itu menggelitik setelah ya, itu dalam pikiranku. Duh, Kalau boleh, Loh, bentar Bu. ini gimana ibu-ibu kalau boleh aku tanyain Naila ini? Bang Luka. Halo, bentar Bu. Bentar Bu. Bentar ya Bu, bentar ya Bu. Pantesan Undi Rifa nggak mau naik ke roomnya Ibu Munaila ini, ngomong terus loh, ada orang ngomong loh. Ya, lanjut Bang dah. Oke ya. Jadi barusan diturunkan dari roomnya RK. Karena RK menaikkan si sahabat percaya. Tahu nggak sahabat percaya itu yang orang katanya murtadin tuh, tahu nggak Bang? Nah, Itu berbahaya siapa? itu berbahaya. Sekali lagi saya katakan itu berbahaya itu. Berbahayanya sahabat percaya. Bukan begitu namanya. Bang. Gini aku Sahabat verifikasi dulu. percaya. Ini tadi Ya kan, namanya sahabat percaya. Hmm. Dia itu berbahaya narasinya. Kalau bagi teman-teman yang nggak belajar, ini berbahaya teman-teman, berbahaya. Dia dia murtadin, mantan Islam kan begitu kan. Terus mengatakan begini, teman-teman Muslim ini jangan sibuk dengan kitab orang lain, pelajari dulu kitabnya dan lain sebagainya. Terus aku minta naik. Dia turun, aku baru dinaikkan. Maksudku itu bertiga gitu loh, ada dia ya kan. Aku curhat sebentar ya, alhamdulillah naik. Yang nonton, alhamdulillah. Jadi teman-teman, terus kemudian aku minta naik, dinaikkan sama RK. Aku bilang gini, tadi temanmu tadi mengatakan umat Islam suruh belajar kitabnya dulu baru belajar kitab orang lain. Iya. Iya, memang harus begitu, memang begitu. Saya tanya sekarang, kalau umat Islam sudah paham ini bahwasanya kitabnya tuh kitab suci, Anda yakin nggak kitabmu diubah-ubah? Enggak, siapa yang bilang? Ini saya buktikan. Begitu saya balik kamera, saya tanya ke abang, apa yang dia lakukan kira-kira? Apa dia bilang? Tebak. Apa yang dia lakukan ketika saya balik kamera untuk menunjuk data? Coba tebak. Apa yang dia lakukan ke saya? Apa? Tidak memberikan kesempatan. Tidak memberikan kesempatan. Kick. Dikik. Biasa dong. Dia. Dikik. Bayangkan, ketika saya tadi tanya begini ke RK, berarti kamu, saya ngerti RK ini tipe-tipe orang yang ngeles, tetapi mohon maaf kalau sama saya nggak bisa ngeles. Saya ngerti dia mau menuju ke arah kita, mau nggak? Dia mau bilang gini, mau nggak kita bandingkan Taurat, Injil dan juga Al-Quran? Kenapa harus ke Taurat, Injil, Quran? Kenapa Bibelnya nggak dibahas? Berhubung aku bukan orang bodoh, aku bilang gini ke RK, oh berarti kamu mengakui bahwa saya Bibelmu diubah-ubah? Dia tanggepin kan, enggak, kena kau, saya bilang, kena kau, ya kan? Karena dia nggak nanggepin narasi saya dari tadi bang. Ketika saya nyatakan, berarti kamu akui Bibelmu diubah-ubah? Enggak, kapan saya bilang gitu?
Mana buktinya? Mana buktinya? Saya balik kamera saya. Begitu, ini saya buktikan kalau saya buktikan. Begitu saya balik kameranya, apa yang dia lakukan ke saya? Mereka tendang. Itu artinya saya berani. Itu artinya begini teman-teman. Konsep nantang, ya konsep nantang. Saya ulangi lagi, konsep nantang itu artinya berani. Betul nggak Bang Iqbal? Betul, betul. Konsep nantang tuh berani. Jangan sampai nantang tapi minta didatengin. Itu namanya nggak berani. Saya nantang RK, saya datengin RK ke roomnya. Rabjono nantang saya disuruh datang ke room Kristen, botolnya minta ampun. Laki-laki nih bos. Luar biasa sih Ardiansa, luar biasa. Dia kena, dipikir saya bodoh ya kan, dipikir saya bodoh. Saya mengatakan begini, berarti kamu mengakui kita mau berubah-ubah? Enggak, mana buktinya? Kena kau. Ketika kau mengatakan mana buktinya, Mana buktinya? Iya kan? Iya kan? Betul nggak? Barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus bertanggung jawab untuk membuktikan. Kena prank. Kena kan? Kena prank dia itu. Karena ketika saya gini Bang, ketika kita berdiskusi dialektika itu bukan hanya ilmu materi teman-teman. Tak kasih tahu ya, Betul, bukan hanya ilmu betul, materi, betul. tapi Betul itu. ilmu dialektika. Sepakat. Ketika dia nggak mau masuk ke dalam, dia nggak mau masuk ke dalam tema saya tadi kan minta tema, bahwasanya, ayo tadi kan bahas kitab, ayo kita buktikan kitab siapa yang bisa disebut kitab suci gitu kan. Kitab siapa yang layak disebut kitab suci? Dia nggak mau ke situ. Saya ngerti. Oh, ini nggak mau ke sini. Saya paham itu. Dia larinya ke Taurat dan Injil. Terus saya bilang begini. Berhubung saya bukan orang bodoh, saya bilang begini. Ada gurun dari di bawah lewat. Iya. Dia di RK mengatakan Taurat dan Injil lah, Taurat dan Injil kan. Tuh. Kebetulan dia bahas Taurat dan Injil, aku mengatakan begini. Lu kenapa harus Taurat dan Injil? Berarti kau mengakui Bibelmu udah dirubah-rubah? Dia jawab, enggak. Mana buktinya? Cediar kena. Ketika saya mau membuktikan Bang, otomatis saya kan harus open cam, balik kamera, betul nggak? Betul. Saya balik kamera. Ketika saya balik kamera, apa yang dikatakan? Turun Apa kau, dikatakan? turun kau, turun kau. Di kick saya. Itu Nah, kalau dia gitu aja kemakan informasi. Kalau dia kemakan umpannya Bang Ardi itu teman-teman ya. Kalau dipancing Bang Ardi kayak gitu, kemakan umpannya selesai. Itu memang si Selesai. Ardi ini luar biasa. Kalau dia inilah bapak debat kusir Indonesia. Si Gak, Ardiansa ntar kita luar ketemu. biasa. Gak, ntar kita ketemu di Jakarta. Lu di mana gak? Kita ketemu di Jakarta ya. Sama September gue ya? juga Kak. Insya Allah September September, ya? ya. Acara apa tuh? Acara Milad Api. Acara Milad apa? api. Milad Milad api. api. Di mana? Di mana? Lu Jakarta. mau Jaksel. nggak datang? Di mana acaranya? Jaksel. 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 Nah, Oh, boleh. datang enggak ya? Serius. Enggak ya? Serius. Undangan resmi lah, jangan ntar gua datang. Kau datang lah, gak pakai undangan cuk. Datang lah, gua aja datang Gila lagi lu. diundang kok. Yang lu undang ini raksasa masalahnya. Ya udahlah, aku serahin ke Bang Iqbal dulu. Mohon maaf tadi motong-motong ya Bang Iqbal. Nggak Aku apa-apa, cuma nggak apa-apa, cerita Bang. aja dikit. Silakan Nggak apa-apa. lanjut. Aku baru buka Apa-apa, komal. lanjut. Kamu Nggak apa-apa, hebat. baru buka kok. komal. Kamu emang makin lama makin ini kamu. Makin lucu. Enggak, lu nggak jadi nikah sama yang di Surabaya gak? Silakan, tadi ada ibu-ibu mau nanya, silakan. Oh iya, lanjut. Mengalihkan Ya. pembicaraan. Lanjut, silakan. Tadi Mohon maaf ya Bang- Umu Naila, Bunda Oh, iya, Umu. iya. Mohon maaf ya, kayaknya jaringannya Bunda Naila ini. Jaringannya Iya, Bunda kan ini aku kayaknya. bilang Jaringannya tadi Bunda ketika Naila aku lagi ngomong, ya aku lagi bicara, jaringanku ngelek. Jadi abangnya itu nggak dengar, kayak kepotong itu suaranya. Kan? Ibu pakai wifi atau pakai Aku Bu? pakai wifi. Aku pakai Padahal wifi. pakai wifi ya. Kok bisa ya? Ya nggak tahu lah. Oke. Mohon maaf ya Bu ya. Lanjut Bu. Nggak Lanjut. apa-apa. Iya. Oke. Mohon maaf ya Bu ya. Lanjut. Iya. Gini Bang Luga, astagfirullah. Ini ada promosi lagi yang masuk ini. Iya, silakan Bu.
Silakan. Iya Bang Luga, saya sering Allah Akbar. Saya sering ini mempertanyakan sama saya kan ini apa namanya ya, pembuka komal awal gitu ya, baru memulai gitu. Sering aku dengar saudara-saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan ya. Tapi pikiran saya mengatakan itu dia itu manusia biasa. Duh, apalagi ini banyak kali pengganggu ya. Dia itu manusia gitu loh, dilahirkan punya ibu, punya apa ya. Baru mereka mengatakan dia itu Tuhan. Nah, saya ingin menanyakan, kalian menyebut Yesus itu Tuhan itu kalian dapat informasi dari mana gitu loh? Pikiran saya ini jalan terus ya, bertanya terus. Oke. Gitu. Saya jawab singkat ya. Jadi gini Bu, seseorang itu tergantung siapa kedua orang tuanya. Kalau bukan orang itu tuanya jawaban yang kuharapkan Pak Loga. Pak Loga, bukan itu jawaban yang kuharapkan. Tolong dengar dulu, nanti kan saya jelaskan. Saya kasih tahu dulu dasarnya. Kita mengetahui seseorang itu tergantung siapa kedua orang tuanya. Jikalau orang tuanya adalah kucing, maka dia adalah kucing. Jikalau orang tuanya manusia, dua-duanya manusia, bapak ibunya adalah manusia, maka dia adalah manusia. Nah, Yesus, aku paham Bang Loga. sebentar dulu. Aku paham arah narasimu itu, aku paham Bang Loga. Saya juga aku kan paham. mau ngomong ke orang bawah juga, bukan sama ibu aja, makanya ibu harus dengar. Jadi Yesus itu kedua orang tuanya adalah Tuhan, ayah kandung Allah Bapa, Roh Kudus Allah Roh Kudus, ibu kandung. Ngeri kali ini ya. Kedua orang tuanya Tuhan. Maka Allahu Akbar. Ikan aku meledak ini dengar narasi ya. Nah, itu jawabannya. Kesal ini ikanku dengar. Ya Allah, astagfirullah. Goreng ikan aja dulu, Bu. Goreng ikan aja dulu, Bu. Fokus dulu. Enggak. Udah aku bunuh. Iya, kalau mau gini, mendengar narasimu Pak Luga ya, mendengarkan narasimu mengatakan Tuhannya itu adalah dari orang tuanya, ini ikanku meledak-ledak loh. Iya, ya memang seperti itu. Memang kan orang tuanya Tuhan, bapaknya sama mamanya Tuhan. Jadi Anda ingin menyampaikan kepada saya bahwasanya keturunannya itu mengatakan Yesus itu dikenalnya dari orang tuanya ya, begitu? Betul. Oke. Lalu orang tuanya ini mengetahui dari mana lagi? Akan berlanjut terus pertanyaan ini. Enggak, orang tua Yesus udah mentok. Bapak udah paling tinggi, udah nggak ada lagi di atasnya. Roh Kudus juga udah mentok itu. Oh, seperti itu ya. Jadi kamu ingin mengatakan kalau Yesus itu orang-orang ini mengetahui Yesus itu dari Yesus itu sendiri, begitu? Yesus yang mengatakan ketika Yesus dicari oleh Maria, orang tuamu mencari engkau. Yesus berkata, bukan kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Bapaknya adalah pencipta langit dan bumi. Ibunya siapa? Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku sehingga aku membangkitkan orang mati, membuat saya katakan ini pembodohan, yang memberikan mujizat kepada Yesus adalah ibunya. Ini ajaran kebodohan ini mengatakan kapan Bapak itu, kapan Tuhan itu melahirkan sehingga punya anak. Nih langit ini mau runtuh, pantas ikan aku meledak-ledak tadi ya. Kan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebentar ganti yang ngomongnya. Tidak ada seorang pun Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dia berada di pangkuan Bapa loh. Bapak kandungnya. Lalu kenapa Yesus ini jadi Tuhan? Kenapa bukan Bapak saja? Kan ada bapaknya gitu loh. Bapaknya lah yang harus dijadiin. Di mana-mana kalau bapak kandungnya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Itu kan bapak kandung. Coba kalau kau. Waduh. Jadi punya nenek Tuhan juga dong. Kalau begitu. Kan ini pembodohan ini, ajaran kebodohan ini. Apa yang mau diajarkan kepada orang-orang kalau begini? Saya ulang lagi ya. Ibu kandungnya Yesus bukan Maria, karena Maria pun adalah ciptaan dari Yesus sendiri. Kau bantah pula Bibelmu. Di mana di Bibelmu sendiri mengatakan ibunya Yesus itu adalah Maria. Lalu kau mengatakan bukan ibunya. Lalu siapa ibunya Yesus? Ibunya Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Alah, ini pembodohan teman-teman. 300 lebih penonton di bawah saksikan ya. Ini pembodohan. Kayaknya ibu ini udah nggak mampu. Silakan kasih yang lain lah. Ya. Takutnya dia meninggal.
bukan meninggal saudara, tapi narasimu ini bikin otak aku ini putar-putar gitu ya. Oke, pelan-pelan, Nggak pelan-pelan, bisa pelan-pelan, kalau pelan-pelan. seperti ini. Pomalnya rawan rungkat lagi kena Oh, visibilitas. iya, iya, iya. Pelan-pelan Apa ya. susahnya? Apa Ya. susahnya? Kalau Yesus memiliki kedua orang tuanya adalah Tuhan, ibu kandungnya juga Tuhan, memang Roh Kudus perempuan, Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Berarti di dalam gambar Allah itu ada Allah yang perempuan. Nah, Allah perempuan ini siapa? Astagfirullahaladzim. Tentu adalah Roh Kudus, karena Tuhan ini ada 3. Pertama Allah Bapa, yang kedua Anak Tunggal Allah, yang ketiga Roh Kudus. Tuhan itu ada 3, tapi satu keluarga. Itu yang benar, Ibu. Benar nggak? Ya, di mana itu datanya ada satu keluarga? Jangan-jangan itu cuma narasimu doang untuk Loh, membodohi orang. Kejadian 1. Paduga. Loh, Yesus sendiri ketika dibaptis, kedua orang tuanya hadir di Sungai Yordan. Terbukalah langit, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku. Anak itu Oke, keluarga, bukan? baiklah. Lalu kenapa kalian menuhankan Yesus? Kenapa tidak menuhankan bapaknya Yesus atau ibunya Yesus? Masalahnya kalau anak Tuhan, kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Nggak mungkin mama monyet, ibu monyet, bapak monyet, anak jadi kucing. Nggak mungkin. Waduh, Kan itu kan ampun DNA deh. orang tua. Allahu Akbar. Ampun deh kalau narasinya seperti ini. Ya, memang harus ampun lah. Iya, ampun, ampun. Aku ampun kalau narasinya begini nggak akan Saya ketemu maafkan, ini kalau Ibu. begini. Lah, itu teori dasar. Mama kucing, bapak kucing, anak pasti kucing. Nggak pernah bapak kucing. Iya mama Pak, kucing, iya Pak anaknya Luga. gorila. Tapi Anda juga harus membuktikan di mana ketuhanannya si anak ini, Loh, ya. Kalau ke Harus Tuhan kan membuktikan kita di mana? sekarang gini, kalau bapaknya Tuhan, dan Assalamualaikum anaknya pasti warahmatullahi sama wabarakatuh. dengan anaknya. Waalaikumsalam. Ada Kan keluarga Tuhan semua ini Pak Luga. bentar Umi. Siap. Ada ini, ada Nabi Luga. Abang Luga apa kabar? Nah, ini dia Uniripan nih. Ini akan saya ajak go internasional di Uniripan. Kapan kita buka Siapa gerejanya? Bang, lama kali adik diajak nyanyi. Sabarlah. Ini kan aku kan lagi Aduh Bang, diundang. udah nggak sanggup aku pengen nyanyi aku di gereja King of the King gitu. Aku udah Kamu siapkan dapat lagunya belum Bang. lagunya? Yang mana Haleluya. Udah aku latih loh Ih, keren sampai kali. sakit. Keren kali lagunya. Memang gitu kan kita. Jadi siapa aja nanti penyanyinya? Ayu, Cebi, aku. Lord. Si Ca ini bagus loh suaranya Bang. Nanti kami bertiga nyanyi nanti ya. Si Cebi kabarnya gimana? Bukannya dia udah pulang Cebi dari pokoknya Hong kata dia Kong? kalau aku udah dikontrak sama gereja King of the King nyanyi jadi penyanyi belatar, Cebi ikut. Pokoknya kami bertiga tuh, Bukannya- aku, si Cebi, si Ca, si Melani, Julius juga masuk kok, Julius. si Julius, dan nanti katanya bagian administrasi uang kan. Enggak, dia mau jadi pendeta katanya, tapi pendeta di Oh. gereja besar. Udah gabung aja ke King of King, kan saya bilang. Tapi untuk sementara jangan dulu lah dibaptis kami ini, biar aja kami Islam iya, dulu, biar kami ini dulu kan. Ya udah. Jadi nampak kolaborasi kita gitu loh. Apa nama gerejanya jadinya? King of Ardiansa the King. juga sebenarnya kuaja. Si Ardiansa juga Bang kuaja. Adesa Cuma mau dia dia, kadang-kadang asal suka jelas malu Bang, kucing. Bang. Yang penting ininya Hah? jelas. Jelas. Dia nggak tahu. Awak ini udah nggak kuat nampung dana yang akan. Tapi gini, terus. Uni. Kandidatnya kayaknya lawannya berat ya, karena Luga sudah mengumumkan bahwa Luga memprioritaskan itu melantik uskup atas nama Darni, itu kemarin saya dengar, betul Luga? Udah ya? Oh, Kak Darni udah jadi uskup. Kalau Darni mau, boleh-boleh aja sih, karena saya lihat dia congorannya jago. Jadi untuk berkhotbah dia jago. Nanti Tapi aku memang saya itu merekrut Darni. Saya di bawah aja ya. Nggak boleh Saya di bawah aja kasar. ya nonton ya. Nggak apa-apa, santai aja. sini aja Nggak Bang. boleh kasar kalau. Nggak apa-apa, santai aja. Dirayu. Santai aja, Nggak santai. usah. Kalau ada hotel mau naik saya turun ya. Nanti saya turun. Nanti Aman. kita nih Iya, lagi iya, ngobrol iya. sama Luga. Ini pendeta, ini nabinya orang Kristen loh. Jangan macam siapa yang ada di Komal ini bersanding dengan Bang Luga. Ini cukup beruntung loh. Jarang-jarang ada orang bisa satu tempat sama nabi Kristen loh. Jangan main-main, ini kesempatan langka ini. Betul. Banggalah kalian ketika kalian satu komal dengan Nabi Luga, itu satu keberuntungan loh. Seorang manusia yang pernah ke surga ketemu Tuhan naik Lamborghini, terus kalian nggak mau berada dekat-dekat dia. Waduh, bahaya ini orang-orang. Bagus. Bang Iqbal. Salam. Waalaikumsalam, Bunda Rahma. Waalaikumsalam
Bunda Caca Aduh, dan yang Bunda lain Bunda Umum. Yuk, Ini suatu kehormatan ini. Kalau aku sih melihatnya suatu kesialan ya. Lanjut. Duh, Bunda Rama nih nggak ngerti. Makanya Tentang Bunda Bunda Rama Rama tuh, nggak diajak, nanti Bunda ku Rama ajak nih tuh nggak, Bunda dia nggak usah Rama. diajak aja Bang Duga ya. Dia nggak bisa. Bunda Rama ku Jadi ajak. diajak dia. Nggak bisa. Oh, ya udahlah kalau gitu. Pokoknya teman-teman, suatu keberuntungan bagi orang yang satu komal dengan Luga Tambunan. Hanya dialah yang diajak khusus oleh Tuhannya Kristen jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Barang Ya, siapa Royce. yang satu komal dengan Luga Tambunan, percayalah 5 tahun yang akan datang hidup Anda akan, ya begitulah kira-kira ya. Bahaya ini. Trompet sakti mana Bang? Trompet sakti Bang? Ada. Coba keluarkan dulu. Ini kalau trompet sakti mandraguna ini kalau ditiupkan ini bentar lagi kiamat. Coba Bang. Hembuskan trompet kita Bang. Hembuskan trompet. Wih. Mampus. Ngeri nih. Aku kalau ada bunyi trompet itu aku nggak sanggup. Aku langsung gimana gitu, merinding sebadan-badan aku, ingat-ingat, aduh kayak berasa-berasa di tengah-tengah apa gitu. Lagi Bang, aduh ini trompet. Kalian tahu nggak, sekali trompet ini ditiup, skala Edis 1.500 juta jiwa minta dibaptis. Ayo cepat Bang, ini trompet. Oh my God. Aduh, habis kita Uniri, Pak. Habis kita. Bang Iqbal rungkat ini, habis kita. Pegangan woi. Kalian Ngomong-ngomong, macam-macam. milad Ya. api kapan sih? Tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Tanya Ardian satu. 13. Tapi aku bawa ajak teman 2-3 orang nggak apa-apa ya? Bawa pendeta Bang. Ini baru keren banget nih. Debat sama Ardiansa nanti ya. Keren banget nih. Boleh nanti Bang, saya ajak. bawa teman-teman lu yang jangan macam-macam kalian sama Pak Pendeta. Ini Nabi Luga, nabinya orang Kristen. Barang siapa yang tidak percaya Luga nabinya umat Kristen, dia antikristus. Benar nggak Bang? Betul. Kan udah kuduga ini. Tapi Nubuatan sudah udah keluar makin Bang. banyak loh, percaya saya sebagai nabi udah makin banyak. Wah, Bang Luga, aku udah percaya Bang Luga sebagai nabi. Iya betul, udah makin rame. Tuhan. Bang, nubuatan tahun bulan Agustus sudah keluar Bang. Nubuatan bulan Agustus. Yang pasti kami sedang membuka gereja di mana-mana lah. Oke. Enggak nubuatan dulu lah. Aku pengen dengar nubuatan bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini ya pasti damai sejahtera Tuhan makin berlimpah-limpah atas kita semuanya. Kira-kira Berlimpah. masa depan, kira-kira jodohku gimana Bang tahun 2025 ini Bang, menurut nubuatan yang Abang lihat Bang? Dilihat dari wajahku kayak mana menurut Abang? Sebagai Kalau nabi menurut Kristen. aku sih jodoh kamu pasti ada sih. Pasti ada. Udah lahir Bang, udah lahir. Udahlah, masa belum lahir. Oh. Nanti kok Kira-kira kelamaan Bang nungguin. orang mana Bang? Orang luar negeri atau orang Indonesia? Yang pasti pendeta, calon suami kamu. Waduh, pendeta. Wah, jangan-jangan Bapak pendeta tadi malam nih jodoh gue. Hah, pantesan tadi malam agak bergetar-getar gimana. Ada Bang, tadi malam aku debat sama pendeta. Kok bergetar-getar lah jiwaku melihat wajah Bapak itu. Kayaknya itu jodohku ya Bang. Aku kejar lah itu. Bisa jadi. Pak pendeta jodohku ya. Ya. Silakan Bang, berkhotbah dulu. Kita butuh khotbah. Orang-orang seperti Uniri, iya Bang. Pak, kamu di Milad Api datang nggak? Milad Api datang nggak? Insya Allah, asal jelas lah Bang ininya Bang. Nah, kamu masih posisi di Sulawesi? Masih? Masih adek di Ternate adek. Janganlah jauh-jauh, di Jakarta aja lah. Nggak jodoh kita kayaknya Bang. Pendeta tadi malam lebih mempesona daripada Abang. Enggak, maksudku cuma masuknya ke Jakarta aja, bukan berarti aneh-aneh. Gitu. Artinya kan siapa tahu kita bisa podcast ya kan. Siap. Tapi takut kali aku nengok tengkuk Abang ini Bang. Tengkuk Abang tuh buku rasanya tuh. Kenapa rupanya? Abang tinggi kali Bang. Pengen ku dari belakang. Enggak, itu bentuk cinta kasih sayang itu. Jangan Ya gitu namanya lah. juga para rasul memang harus gede-gede badannya.
Iya, guduk kali Bang Luga nih sama aku aja kalah pancu aku. Pokoknya kalau Ardiansah ketemu sama Bang Luga, dia nggak berkutik. Kak, nggak bisa dia nggak bisa berkata-kata. Percuma dia kuliah bertahun-tahun loh. Udah aku bilang ya, ini dengar kalian semua ya. Tidak ada apa-apanya Ardiansah kalau sudah bertemu dengan Luga secara langsung. Betul itu. Nabi Luga ini bisa mengusir setan. Ketika dia dalam nama Yesus disebut kayak trompet. Ardiansah diam. Serius. Ini aku udah lihat. Aku lihat waktu itu kalau nggak salah satu Habib-Habiban namanya si Tuku. Siapa namanya tuh yang orang Aceh itu? Wah, Habib langsung Nahnu langsung mau dibaptis sama Luga waktu itu ya kan Bang? Bener kan Bang? Iya. Setan aja dia usir ini Luga sampai Luga kan? diusir di kosan. Habib Nahnu waktu ketemu saya ngomongnya terus nggak berhenti kan, ngomong terus ya kan. Datang si Habib Aceh, Bang Luga lagi ada Habib Nahnu, langsung aja adu mujizat. Aduh, gue belum siap, gue bilang udah Bang cepetan Bang adu mujizat aja. Akhirnya kutengking lah Habib Nahnu. Setelah kutengking di berdiam. Mantap ini. Aku pokoknya kalau aku pernah ketemu Bang Luga kan, nggak bisa aku berapologet depan dia, seolah terikat lidahku ini bicara apa yang mau serang dari Bang Luga Uni Rifa, nih tahu nggak gini. Jadi pas waktu kita ketemu Luga ini, pas waktu kita ketemu terus kita mau debat, dengerin dulu. Pas waktu kita mau debat sama Luga, tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aura kenabian Kristennya itu menyerap keilmuan kita sehingga kita lupa apa yang kita hafal. Betul. Haleluya. Bang Zuma aja seandainya ketemu sama Bang Luga, wah itu langsung bro, nggak bisa Bang Zuma langsung tengking-tengkingan karena ada aura-aura kenabian yang tidak bisa dipungkiri. Rabat sih kira bos. Itu bahasa roh kan Bang? Iya betul. Luar biasa. Tapi memang benar ya. Gini. Uni memang ya aktif banget ya kalau udah makan ya Uni ya. Enggak Luga, meskipun gua belum pernah ketemu sama lu, tapi gini gak, aura positif lu itu nyampe sampai sini gitu loh. Jadi aku yakin nih, percaya nggak percaya ya, ibarat kata andai Bang Zuma ketemu lu terus debat sama lu, ayat yang dihafalkan Bang Zuma itu semua kesedot, hilang. Bakalan terbata-bata. Bang Zuma bakalan bilang gini, nggak sanggup. Soalnya Bang Luga ini tuh aura. Ya gimana Bang? Jadi gini kan. Di dalam kekristenan itu kan ada namanya presence, hadirat. Hadirat itu adalah ketika gua menyembah setiap pagi ya. Setiap malam gua nyembah. Taat sekali Bang Luga ini. Kan turun. Sebentar ya. Roh Kudus itu kan turun. Jadi gue juga pernah ketika gue bangun pagi gue tidak menyembah, itu gue merasa digulung loh sama orang-orang kalian loh. Apa ya Tuhan ya? Kok biasanya gue ngomongnya enak, tapi kenapa kok bisa gue kalah gitu kan? Lalu Tuhan ngomong sama gue, iya karena kamu belum dipenuhi dengan presence hadirat Tuhan atau kepenuhan Roh Kudus. Nah baru gue tes nih ya. Lalu gue menyembah lah, gue sampai nangis-nangis, Roh Kudus sudah turun, badan gue udah panas. Bener, ketika gue mulai ngomong itu, baru gue ngomong sedikit, itu udah langsung jadi pendiam, langsung jadi imut. Kenapa jadi imut ya gue bilang? Iya. Jadi makanya betul, jadi memang itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan, karisma Roh Kudus. Karena yang main sendiri itu bukan roh gue lagi. Kalau roh gue lagi siapa lalu Tambunan kan? Tapi Roh Kudus itu, ya kan? Itu kan kekuasaan dari tempat tinggi, makanya secara tidak langsung bagi mereka yang berdebat dengan gua, ketika gua full with the Holy Ghost, itu memang jadi lemas. Makanya ketika gua
Misalnya ketika gue berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri, itu badan gue udah lemas, gue sampai jatuh gitu. Nah, secara fisik aja kita bisa jatuh, apalagi secara mental. Nah, itu. Tapi memang saya akui Bang Luga ya, sebagai seorang apologet muslimah yang paling manis se-alam semesta ya, Bang Luga inilah ajaran Kristen aliran denom satu-satunya di Kristen yang menghargai perempuan. Saya akui itu. Hanya Bang Luga yang mengakui bahwa entitas perempuan itu bisa menjadi salah satu keilahian. Dengan didaulatnya Roh Kudus diyakini, diajarkan doktrin baru yang harus ini doktrin ini harus disiarkan, dikonsilikan ini. Vatikan itu harus turun tangan ini. Bahwa Roh Kudus itu memang gendernya wanita. Itu kayak kita tuh kayak dihargai banget gitu, kayak serius. Terima kasih Bang Luga ya telah menghargai kaum perempuannya Bang. Loh, sekarang begini. Sebentar ya. Kita dilahirkan oleh siapa? Oleh seorang ibu. Kita tercipta di dalam perut seorang ibu. Betul. Kalau dibilang Tuhan menciptakan manusia, tetapi di dalam rahim seorang ibu, berarti kan ada yang spesial dengan rahim seorang wanita. Betul. Sesungguhnya bahwa rahim seorang wanita itu adalah gambar dari Tuhan perempuan yang namanya Roh Kudus. Aduh. Itu Bang Luga izin Bang. Ini podcast seru ya. Ini judul podcastnya adalah Testimoni Nabi Umat Kristen. Bang Luga ya. Makanya saya sejak Uniripas di Jakarta pengen rencana bikin podcast yang bagus. Uniripas salah satu narasumbernya itu untuk untuk membahas tentang konsep dalam kekristenan. Kita bukan debat ya. Kalau debat kan kita udah selesai lah. Aku nggak bisa debat sama Bang Luga. Aku tuh menatap tengkuk Bang Luga aja nggak berani. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Iya. Ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Serius Bang Zuma aja udah ini loh. Bang Zuma aja nggak sanggup loh menghadap. Bang Zuma memang mengakui loh. Kayak ada aura-aura kayak Bang Zuma mau menyerang Bang Luga tuh kayak ada kayak gimana, nggak sanggup Bang Zuma itu. Lemes dia mau. Iya. Begini Uniri Pak, ketika saya juga misalnya kan ada seorang pendeta, yuk yang mau didoakan maju ke depan. Itu rasanya sama ketika kita dekat-dekat dengan seorang hamba Tuhan atau pendeta yang diurapi, itu badan lemas itu bisa jatuh. Makanya kadang-kadang kalau ada orang diurapi itu bisa jatuh, itu gara-gara itu, karena memang aura Tuhan itu membuat kita lemas, badan itu kayak tulang lunak gitu, karena begitu dahsyat kemuliaan Tuhan itu. Itulah yang disebut dengan presence of God, hadirat Tuhan. Nah, ketika misalnya saya lagi kondisi penuh Roh Kudus, dekat-dekatan dengan kiri kanan, itu yang seperti Uniripa bilang, ketika mau keluar berapologet itu nggak bisa, karena satu, di kiri kanan saya sudah ada malaikat yang tingginya 5 meter pakai pedang yang berjaga-jaga, sehingga apologet itu pantesan aja Luga kelihatan tinggi, gede gitu. Itu beberapa orang yang sudah pernah melihat. Jadi ketika kami lagi berjalan itu, malaikat tinggi-tinggi 5 meter bawa pedang berapi seperti raksasa begitu ngawal kami ketika jalan. Nah, itulah yang membuat. Tetapi ini nggak berlaku buat semua orang. Ini nggak berlaku buat semua apologet. Kalau sama Edis nggak ada. Edis, Agatha, Sophia itu nggak ada malaikat penjaganya. Karena kenapa? Mereka itu hanya berapologet tanpa ada izin dari Tuhan. Mereka berapologet sendiri. Nah, kalau saya ini kan utusan dari Tuhan, jadi diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ketika orang di dekat saya itu yang seperti Uniripa bilang, yang tadinya ilmunya udah segudang, udah dipersiapkan, tiba-tiba hilang. Karena apa? Malaikat-malaikat itu sudah menghadang setiap mulut atau pergerakan lawan-lawan debat itu, jadi lemas. Jadi bener kan berarti Uniripa apa yang aku katakan? Betul kan? Bener yang aku omongkan berarti. Ini Bang Ardiansa ini luar biasa. Iya, teman-teman ini perlu paham bahwasanya gini ya. Saya ini dikasih tahu sama sesuatu gitu loh. Jangan lawan Luga, karena Luga itu ada apa yang namanya, kalau bisa dibilang tuh kodamnya. Luga ini punya kodam dan itu memang melindungi Luga. Ini serius gak? Ini aku nggak bercanda gak? Ini melindungi Luga. Melindungi Luga dari apa? Aku berbisik begitu kan. Ternyata melindungi Luga dari malu. Jadi makanya kenapa Luga nggak punya kok enggak salah hati loh Bang Ardiansa kalau seandainya sempat salah ngomong sama Bang Luga. Salah. Biasanya tuh 2 hari kemudian biasanya tuh nggak mau lagi warung ngutangin Bang Ardiansa, nggak mau lagi nanti.
Nggak mau lagi Iya, ya? iya. Ya, maksudnya ini beneran Uni nih. izin Uni. Kodam ini beneran tuh. Iya, silakan. Umardi. Loh, Umardi. kan Bang Jumat. Ada yang DM saya ini, silakan dijawab. Bang Al, itu kalau kita membahagiakan orang sakit jiwa tetap dapat pahala nggak sih? Nggak boleh jadi gitu. gini. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Gini, Nggak, gini ya. Gini. Dengar, bentar Bang Saya- Luga. Ini aku harus saya- membela Bang kan- Luga. Bang Luga, kan- tenang Bang. Tenang Kan Bang. saya gini, Ada adik Bang, ada adik sedikit Bang. aja. Kan saya sudah pernah cerita, saya pernah adu mujizat dengan pemilik 28 jin. Lalu Iya. saya tengking dalam nama Yesus, dia melihat api keluar badan saya sampai dia udah mau mati ketakutan. Kalau dia memang bohong, ngapain dia masuk Kristen? Si Aji namanya orang orang Betawi namanya. Kalau dia berbohong, tidak ada orang berbohong sampai pindah agama. Berbohong Betul, bohong betul. boleh, bercanda boleh, tapi nggak ada orang Canda berbohong sampai pindah boleh. agama. Masa Malam pindah itu agama? juga dia pingsan, dia bilang, Bang Luga bisa nggak melepaskan saya dari ini apa? Karena saya udah sering minta Ustadz nggak bisa dilepasin. Kamu mau saya lepasin? Saya bilang saya pegangnya dalam nama Yesus. Saya bilang begitu, dia pingsan. Lalu dia pingsan selama 15 menit. Lalu dia bangun lagi. Saya bilang, kamu lihat apa? Bang, saya melihat Yesus membuka tangannya mengatakan kepada saya, masuklah ke dalam ragaku. Malam itu juga masih Kristen. Nah, tuh kan, Bang, tuh kan, bener kan? Apa yang gue omongkan, bener nggak Undi Pak? Bener kan? Nggak ada orang berbohong sampai Tolong, pindah tolong agama. dong hargai loh. Ini yang bicara ini nabinya umat Kristen loh guys. Kalian tahu nggak? Atau lu lihat ketika gua adu mujizat sama Habib Nahnu, Iya. Habib Nahnu mukanya merah nggak? Merah. Dia itu banyak itu ilmunya loh. Iya. Orang dia paku aja dihantam aja masuk paku, kok gimana sih di depan saya lagi? Ketakutan. Lalu kenapa? Bang Luga, sejak dia ditengking sama Bang Luga kan dia lama nggak live itu. Betul. Kayaknya dia mungkin terguncang dia waktu itu. Iya, Lama loh dia nggak betul. buka-buka komen. Sejak itu langsung berubah loh dia. Biasanya kan dia keras tuh teriak-teriak kalau buka live. Sejak ditengking sama Bang Luga dia langsung lemah lembut loh ngomong loh. Ini bahaya ini Bang Luga ini. Jadi Bang Luga, terus Bang Luga pandangan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang wanita itu sudah diusulkan ke LAI atau ke lembaga atau ke Vatikan atau sudah ada rencana pengusulan itu? Jadi gini, sekarang kan pendeta terbesar di Indonesia kan Philip Mantopa ya, dan Billy Nyotoro Harjo. Tapi sekarang sudah dipegang oleh Philip Mantopa karena dia punya gereja 6.000 seat di Surabaya, di Pakuwon Rooftop Surabaya. Dan ketika saya diusulkan menjadi salah satu pembicara di Stelo Black Family Foundation, itu Philip Mantopa melarang saya untuk jadi pembicara. Kenapa? Nah, sementara Pak Stelo sendiri menginginkan saya untuk jadi pembicara. Karena kenapa? Apa alasannya, Bang? Ajarannya begini. Karena secara doktrin saya menang. Roh Kudus itu perempuan itu nggak bisa dibantah. Jadi kalau Itu nggak sampai bisa ini dibantah. terekspos, itu bisa eksodus jemaatnya nanti masuk ke King of King, pindah semua GBI. Karena kenapa? Saya udah dapat penglihatan, saya dapat mimpi. Itu gereja terbesar di Indonesia kan Tiberias dengan GBI. Itu saya mendapatkan mimpi dan penglihatan, itu mereka ibadah di satu gedung yang ada cuma 15 orang. Habis jemaatnya. Aduh. Nah, Bahaya nih. Bang Luga hati-hati ya, itu Bang. yang- Bang. Saran aku Abang hati-hati jaga diri ya. Soalnya kalau udah mulai jemaat kurang, Bang, takutnya ada yang mau jahat sama Bang Luga loh, Bang. Betul. Hati-hati ya. Ada yang sudah mulai mengincar-ngincar nyawa Abang. Waduh. Tolong ya untuk pihak saudara-saudara Kristen tolong dijaga ini Bang Luga ini ya. Karena kalau sudah mulai jemaat berkurang takutnya nanti ya ada yang mengincar nyawa Bang Luga. Repot kita kalau jangan baca dalam kitab suci kalian. Barang siapa yang menghina para nabi Tuhan dihina, ditengking. Ada kisah dalam Raja-Raja. Anak kecil aja 42 orang yang berteriak, "Botak, botak, naiklah botak." Ya kan? Jangan kalian nanti ketemu Nabi Luga hitam. Jangan. Aku larang. Baca kitab Raja-Raja. Nih, kitab Raja-Raja nih. Ini mana handphone aku, Kak? Aku tunjukin sama Bang Luga nih. Aku botak, naiklah botak. Ditengking langsung sama Tuhan lo. Keluar beruang loh ini ayatnya nih. Ya. Bentar ya. Bentar botak naiklah. Abang tahu ayat itu? Tahu Abang ayat itu? Saya tahu ayat itu. Jangan kalian hujat Nabi Luga lo, bahaya lo. Barang siapa, ada firman Tuhan mereka ini loh. Barang siapa yang mengini nabiku, Tuhan akan turun tangan lo, serius. Hati-hati lo.
Bentar ya. Di Mazmur dikatakan jangan mengusik Aku orang tertawa yang dulu ya. mengurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Gitu. Emang itu Ya ada ini ya? nih, ada Gini loh, Elisa ya, nih. kalau- Ini nih Nah, waktu iya. Elisa ya. Elisa naik ke sebuah bukit ya. Lalu ada anak kecil berteriak, "Botak, botak, naiklah botak. Dalam nama Tuhan." Elisa bilang begitu kan, Bang. Dalam nama Tuhan. Langsung keluar beruang kan? Langsung keluar beruang. Nih Kak, langsung dicabik-cabik itu anak kecil. Hati-hati lo kalian. Hati-hati lo kalian umat Kristen. Sempat kalian menghujat Nabi Luga. Luga gendut. Gendut, naiklah gendut. Waduh. Bahaya nih kalian ini ya. Saya aja nggak berani loh. Saya aja yang orang Islam yang apologet yang banyak sekali menghajar para pendeta di depan Bang Luga, saya luluh saya. Saya mau berkata-kata jadi bingung. Aduh, apa ya ayat apa ya? Akhirnya saya bernyanyi waktu itu. Iya, nggak sanggup saya. Yang luar biasa Ya, Bang Luga ini. Jadi kapan jadi lagi ke surga memang- rencananya Bang? Jadi gini loh, oke lah ya, mungkin Iya. kalian kan belum tahu. Saya aja sudah duduk di 24 tua-tua, kalian bisa bayangin. 24 tua-tua ring satunya Lupa Tuhan. tua itu abang di situ. Iya. Masya Allah. 24 tua-tua itu kan Sejajar dengan 12 Tuhan rasul Bang murid Luga. Yesus. Sebentar ya. 24 tua-tua itu adalah Matius pasal 19. Yesus berkata kepada 12 muridnya, waktu Petrus bertanya, "Tuhan, kami udah mengikut Engkau, kami akan dapat apa?" Gitu kan? Yesus berkata, "Kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta menghakimi suku Israel." Itulah 12 dari 24 tua-tua, 12 murid Yesus. Pengganti Yudas adalah Paulus. Nah, pertanyaannya siapa lagi 12-nya lagi di Wahyu pasal 4? Hah, siapa Itu itu Bang? 12 adalah- lagi Bang. Tuhan bilang satu Yahudi tulen, yang 11-nya lagi campuran. Jadi satu Yahudi tulen itu adalah Maurice Cerullo, pendeta Yahudi Amerika yang juga pernah KKR di Stadion Gelora Bung Karno. Dia salah satu 24 tua-tua. Dan yang satu lagi Tuhan bilang paling banyak dari Indonesia. Nah, salah satu yang sudah pernah mengaku 24 tua-tua itu adalah bapaknya Iin Cipto yang punya Mahanaim, sekolah Mahanaim Bekasi, yang sering bikin acara-acara penginjilan di Bekasi itu kan. Nah, terus yang satunya lagi, baru 3 yang terbocor. Ada seorang pendoa syafaat, dia mengaku di live chat, "Bang Luga, saya dapat mimpi." "Apa mimpimu bro?" Saya bilang, "Saya melihat Bang Luga duduk di jajaran 24 tua-tua." Aduh. Nah, kalau 24 tua-tua ini adalah jabatannya 24 rasul. 24 rasul berarti Udah ini naik ring jabatan satu. abang sekarang. Abang udah jadi rasul sekarang. Tadinya kan nabi. Begini, Sekarang. bukan gini. Pada dasar ini rasul sebenarnya, tapi rasul itu sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi itu belum tentu rasul. Jadi kalau Abang udah rasul naik itu udah jabatan? pasti nabi, dia dapat penglihatan. Bukan naik sebenarnya. Saya ini Tuhan bilang itu rasul. Jadi kalau rasul itu otomatis nabi. Paham kan? Abang ternyata rasulnya Kristen. Kenapa setiap debater-debater muslim ketika bertemu saya langsung jadi lemas, ilmunya hilang? Lemes Ya banget, gara-gara lemes kan hikmat dan ketaan. Coba kalau misalnya saya tanya, siapa mamanya Yesus? Paling kalian jawab Maria. Salah. Jawabnya yang terus, kan hilang ilmunya. Selesai, hitungan detik. Hitungan detik selesai, tamat. Nggak perlu lagi Ardiansa, "Oh, apakah Bible dipalsukan?" Udah, itu udah nggak penting. Lu salah jawab sekali udah pulang kampung, kasih ongkos. Hanya Bang Tapi Luga, kan itu kan dipalsukan. Ini aku memberi kesaksian nih. Hanya Bang Luga satu-satunya Iya. pendeta Kristen di dunia dan Indonesia yang mampu mengalahkan Dr. Zakir Naik. Bener kan Bang? Betul. Orang mic-nya langsung dimatiin karena Zakir Naik udah tahu. Nanti saya tanya Roh Kudus Mama, dia pulang ke India. Udahlah, Jadi tolong waktu nanti itu ketika ada lu ini udah Bang, nanya, langsung dimatikan sama dimatiin. Pak Dondi ya. Jadi waktu itu mic-nya Dimatiin, dimatikan sama orang Dondi. gua pengen Wah, ngomong. gua telepon nih Pak Dondi nih. Makanya gua Bentar, pulang. telepon Pak Dondi nih. Gua mau marah sama Pak Dondi nih. Pak Dondi ini keterlaluan masa Nabi Luga mau. Dimatiin. Wah, Pak Dondi kayaknya nggak mau nih Bang Luga mengalahkan Dr. Zakir Naik nih. Iya. Oh, kalau dilepas Nanti gua tanya Pak Dondi deh. Kalau sampai gue dilepas main sama Zakir Naik, percayalah panggung itu terbelah menjadi 2. Percaya. Wah, kayak Dan Golgota Zakir Naik guys. langsung ngomong gini sama saya, "Bang Luga, ini rahasia kita aja ya.
tolong angkat aku jadi uskup. Nah, jadi rencana Zakir Naik itu yang megang Malaysia aku angkat jadi salah satu uskup di King of King. Tapi ini kan ibarat katakan ini kan permainan tingkat atas. Ya udahlah. Terus Orang saya Bang Luga, saya itu langsung dipanggil sama timnya. Bang Luga, mau nggak langsung ketemu Zakir Naik secara private? Dibilang gitu sama saya. Iya kan, itu kan ada orang India kan, dibilang gitu. Mau nggak ngobrol sama Zakir Naik gitu kan? Saya bilang, aduh, karena ini udah panjang waktunya, ya mungkin di lain kesempatan aja lah saya bilang. Pak Dondi aja kalah sama Bang Luga, ya kan Bang? Lah Pak Dondi paling jurusnya begini, Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Itu yang benar. Pokoknya tidak ada debater apologet termasuk Dr. Zakir Naik bisa mengalahkan Bang Luga. Bayangkan ya, ketika Bang Luga itu bertanya kepada Dr. Zakir Naik, itu orang-orang Islam yang di belakang itu sudah mulai merasakan aura-aura kenabian Bang Luga tuh. Coba kalian tonton videonya. Udah mulai ada yang kayak di dalam raut wajahnya itu kayak pengen dibaptis, pengen udah hampir bahasa roh, udah langsung begini, udah hampir bahasa roh. Gua bilang udah langsung jadi KKR, tinggal gua ngambil gitar, coba kan. Saya ambil gitar, Uni Rifa nyanyi, Kores nyanyi, udah langsung KKR, udah. Zakir Naik khotbahnya beda, udah. Zakir Naik khotbahnya jalan di atas air. Kata si Kores Bang, unik katanya kan, unik kan, si Kores kan manggil aku unik kan. Apa deh, sini unik katanya. Ih, bahaya Nabi Luga, unik. Kenapa Kores? Masa waktu kita sama Julius makan bareng itu cabe sebanyak itu dikasih tidak membuat Bang Luga itu kepedesan, teman-teman. Sampai si Kores bingung. Unik, kayaknya dia memang memiliki kuasa kenabian. Kita udah kasih cabe sebanyak itu di makanannya, ketelan semua sama dia, keringat pun tidak keluar. Sepertinya memang tolonglah buka cam dulu Bang, biar kita lihat hawa-hawa kenabian di wajah abang itu. Bang, berarti orang Kristen yang tidak percaya abang Nabi itu semuanya mati masuk neraka ya Bang? Ini Bang Luga, ini hancur komal kita hari ini nih. Waduh, besarkan tolong. Waduh, aku kalau bersanding di samping Bang Luga ini tuh merasa gimana gitu, merasa terhormat aku nih. Halo, assalamualaikum. Waduh, ada kacamata. Ini, aku mau nanya Pendeta Luga boleh nggak? Tunggu. Kalau ada yang mau bertanya kepada Pendeta Luga, kalian harus tahu dulu, lewati dulu Bunda Gembala ya. Jadi, Bang Luga ini seorang nabi. Tidak bisa sembarangan bertanya kepada beliau ya, karena beliau ini adalah satu-satunya pendeta di Indonesia yang mampu mengalahkan Dr. Zakir Naik. Ya, tolong hargai ya. Jadi kalau mau bertanya itu pastikan ilmunya harus mumpuni. Ya, siap. Oke, silakan. Saya akan moderatorkan. Yang mau pelayanan donat dan ini silakan naik ke Komal Kata Bible 03. Bapak Nabi Luga akan pelayanan didampingi oleh Bunda Gembala Unrifa. Yang mau minta foto boleh ya, tapi tolong kasih satu donat dulu kepada Bang Luga ya. Yang mau foto bareng bisa. Silakan Bang John bertanya aja ya, bertanya aja. Bapak Abang Nabi Kristen, tolong dibuka Abang Nabi Kristen. Kita mau ini dulu, kita mau pelayanan malam ini ya, siang ini. Bang Luga, katanya kan Roh Kudus kan cewek ya? Halo? Iya, cewek. Cewek kan? Nah, terus kalau datang bulan gimana itu? Apakah masih jadi Roh Kudus? Silakan Abang Nabi Kristen dijawab. Oke. Saya moderatornya. Dijawab. Jadi gini ya. Roh Kudus itu kan dia adalah kita, ibu yang sangat dihormati di alam semesta. Yesus saja berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia diampuni. Dunia ini maupun di dunia akan. Jadi kita harus menaruh hormat ibu yang sesungguhnya. Ibu di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ibu yang sesungguhnya adalah Roh Kudus. Jadi tolong pertanyaannya yang baik.
Loh, Itu bukan pertanyaan. Jadi itu jangan seperti itu. itu Karena kan dia bukannya itu terlalu kudus. jangan, ya. kodrat wanita. Coba cari. Sebentar, Abang Nabi Luga ya, Abang Nabi Kristen diam dulu. Yang Islam kalau nggak ngerti tolong bertanya aja. Kredibilitas Anda dipertanggungjawabkan di sini. Ini seorang Nabi loh Anda bertanya. Segala yang diucapkannya itu, ya tolong ya. Bang Luga, tolong di-mute dulu Bang Nabi Luga. Bang Nabi Luga umat Kristen, nabinya umat Kristen, tolong di-mute dulu bentar. Double soalnya. Nah, tolong yang Islam-Islam ya. Kalian ini sudah diberi kehormatan untuk langsung bertanya kepada nabinya umat Kristen. Ini bukan hal yang mudah loh untuk dilalui loh. Saya aja tuh kalau untuk duduk berdua satu komal gini sama Bang Nabi Kristen ini aja tuh sudah agak gemetaran dari tadi ini. Berdebar-debar di jantung. Tolong hargai ya. Baik. Bang John kalau bertanya dengarkan Abang Nabi Luga menjelaskan dan bertobatlah ya segera ya. Tolong habis itu dengarkan saja. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaan kedua, tidak boleh mendebat Abang Nabi Luga. Enggak, kan gini loh Uni. Kan kata Yesus juga kan kadang jadi manusia, kadang jadi Tuhan. Lah begitu juga kan Roh Kudus. Kalau kan katanya cewek, kalau datang bulan itu gimana? Apakah masih jadi Roh Kudus atau libur dulu? Oke, jadi sebentar. Biarkan Bang Nabi Luga yang menjawab ya. Di mute. Ini penuh hikmah. Tolong nggak ada yang ketawa satupun. Karena ini Nabi umat Kristen yang lagi kita wawancara loh. Tidak mudah kita ini untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Beliau sibuk sekali turun naik ke surga ya. Abang Nabi Luga silakan dijawab. Abang Nabi Luga. Gini ya. Kalau secara kedokteran, apakah datang bulan itu adalah proses dari dosa, ya kan? Karena menurut saya ketika Hawa dan Adam itu tidak jatuh dalam dosa, mungkin tidak ada yang namanya rasa sakit. Ya, jadi datang bulan itu mungkin akibat salah satu dosa sehingga harus terbuang gitu ya darah seorang wanita. Jadi menurut saya kalau bagi Roh Kudus ya tidak ada kesakitan di dalam dirinya karena dia adalah Roh yang Maha Kudus. Jadi menurut saya dia melahirkan anak-anak secara roh, tetapi menurut saya tidak akan ada yang namanya menstruasi karena menstruasi itu mungkin karena kutukan dosa seperti itu. Jadi nggak perlu harus cara penuh yang hikmat terbuang. sekali dari Rasulnya umat Kristen ya. Terima kasih Bapak Rasulnya umat Kristen. Tolong di-mute dulu. Anda Bang John, sekali lagi Anda mau membantah, Anda nanti dikutuk loh. Tolong di-mute dulu. Abang Nabi di-mute dulu. Kita mau naik khusus untuk umat Islam bertanya hari ini ya. Aku turun dulu nih. Ya, Abang Nabi Luga di-mute dulu, Abang Nabi Luga ya. Ya, silakan. Oke, waalaikumsalam. Oke. Di sini khusus untuk bertanya ya, pelayanan dari Abang Nabi Luga. Khusus untuk orang Islam, orang Kristen yang ingin pelayanan doa serta ada setan di rumahnya, silakan naik ke sini. Ya, kita membuka. Tolong satu donatnya ya setelah konsultasi dengan Abang Nabi Rasul. Tolong donatnya dikirimkan ke Abang Nabi Luga. Karena tidak mudah bagi Abang Nabi Luga itu menjelaskan tentang iman Kristen. Jarang-jarang beliau bisa hadir karena kesibukannya turun naik surga. Tolonglah kalian hargai. Komal kata Bible ini komal yang sangat terhormat. Kedatangan Nabi dan Rasulnya Kristen. Saya mau naikkan satu-satu ya. Tolong pegangan semua ketika Nabi Luga menjawab, Nabi umat Kristen menjawab. Jangan ada yang membantah. Nanti berhadapan sama saya. Oke? Saya naikkan satu-satu ya. Oke. Tolong donatnya ya. Tolong donatnya. Tolong paus boleh juga ya. Kalau ada yang kayak mahkota salib itu boleh dikirimkan ke Nabi Luga. Halo, selamat siang Abang NK. Agamanya apa? Tolong jelaskan dulu, Kristen atau Islam? Abang NK, agamanya apa? Punya keluh kesah di rumah ada setan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Islam. Ada setan di rumahnya yang mau diusir Abang Rasul Nabi Luga? Mau nanya sama Nabi Luga boleh gak? Oke. Baik, dipersilahkan ya. Tidak boleh membantah Nabi Rasul Luga. Barang siapa yang membantah Abang Nabi Luga, kalian bahaya kehidupan kalian. Merinding sebadan-badan kalian. Silakan Abang NK, bertanya saja. Ya, aku cuma nanya aja nih. Itu kan tadi katanya Tuhannya itu ada yang perempuan. Apakah bisa melahirkan Tuhan baru? Mantap pertanyaannya. Dipersilahkan dengan segala hormat kepada Abang Rasul Kristen, Abang Nabi Luga untuk menjawab.
Oke. Jadi anaknya Roh Kudus itu cuma satu. Yohanes pasal 1 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sebenarnya anak Tuhan itu cuma satu. Tetapi kalau dia ingin membuat banyak anak, dia tidak bisa melahirkan Tuhan lagi. Dia hanya bisa menciptakan manusia, malaikat yang segambar dengan dia. Jadi malaikat yang segambar dengan dia itulah bisa juga disebut anak-anaknya. Makanya disebut barang siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini, apakah Tuhan juga? Sebenarnya mirip-mirip aja. Sebenarnya kan kita sama Tuhan mirip-mirip sebenarnya. Cuma bedanya dia lebih besar aja, lebih berkuasa. Buktinya Yesus, dia ngobrol sama 12 muridnya, sama kan? Cuma bedanya Yesus bisa bangkitkan orang mati. Jadi kita sebenarnya seluruh umat manusia ini anak-anak Tuhan. Apakah kita juga Tuhan-Tuhan? Sebenarnya kita juga Tuhan-Tuhan kecil. Bedanya cuma dia lebih berkuasa, kita enggak. Dia lebih jago, kita enggak. Makanya kita ini sebenarnya sejajar dengan Tuhan. Tapi yang paling tinggi adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru kita-kitalah ciptaan-ciptaannya. Kita sebenarnya kan disebut juga Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan kecil bisanya ngapain? Jawabannya Angkat sudah dimengerti. beras. Ya, Rasul Kristen Nabi Luga, silakan di-mute dulu. Oh, tolong Bang NK tadi telah memberikan gift-nya ya. Tolong ditambahi gift donat 1 ya, karena ini pertanyaan ini bukan gampang menjawabnya. Nanti Ardiansa udah chat aku dia kayaknya Uni nggak kuat, makin lama aku makin kayak pengen masuk King of the King katanya. Nantilah kita angkat. Tenang, nanti dia kasih posisi yang indah bagus saja ya. Tenang aja. Surabaya dia yang megang nanti. Surabaya dia yang megang nanti ya. Oke, NK, terima kasih pertanyaan Anda. 1 donat kita tunggu dari bawah. Turun. Satu pertanyaan, 1 donat. Terima kasih. Kita naikkan lagi ya. Hari ini kita pelayanan Nabi Luga. Tolong ganti judul host pelayanan Nabi Luga ya. Tolong ya. Jangan hargai Nabi. Nabi umat Kristen ini jarang-jarang loh sibuk dia naik turun surga loh. Oke. Slayer agamanya apa? Di sini pelayanan dan donat untuk berkonsultasi kepada Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelayanan doa. Ada setan yang bisa diusir di rumahnya? Iya Uni, mau ada yang ditanyakan ke nabinya umat Kristen. Enggak, mau saya tanya dulu, ada setan yang mau diusir atau mau konsultasi tentang spiritual atau apakah ingin mempertanyakan sesuatu? Hanya Nabi Luga yang mampu menjawab dengan cermat dan tepat menggunakan dalil-dalil Alkitabiah. Oke, silakan pertanyaannya. Tapi nanti donat ya kalau turun ya, silakan. Iya, kan kata Nabi Luga, Bapak itu ada anak juga gitu kan. Ya, lebih panjang mana jenggotnya Bapak sama anak gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih, Bagus pertanyaannya, Bang. Nabi Luga silakan dijawab. Saya turunkan dulu ya, tolong donatnya dari bawah dikirim ya ke Nabi Luga ya. Buat teman-teman muslim yang sudah mendapatkan konsultasi gratis dari Nabi Luga, tolong jangan gratis ini, tolong. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan tempat kepada nabinya umat Kristen. Saya sejajar dengan nabinya umat Kristen aja tuh udah merinding loh dari tadi. Saya kan Bang Nabi Luga, nabinya umat Kristen. Oke. Jadi Yesus kan umur 33 tahun ya. Di surga pun dia umur 33 tahun. Jenggot seorang yang umur 33 tahun ya menurut saya ya wajar ya. Jenggotnya lebat tapi nggak panjang. Tapi kalau Bapak itu dikatakan di Daniel pasal 7 ayat 15 yang lanjut usianya. Jadi perawakan dari anak yang umur 30-an tentu ayahnya nggak mungkin berumur 30-an, pasti umur-umurnya 60-70. Jadi memang Bapak itu adalah sosok tampilannya itu umur 70 yang jenggotnya kira-kira sampai seperut. Kan ada tuh gambar-gambar di Katolik itu yang seperti kakek-kakek. Ini berdalil loh guys. Gitu. Waduh, Ya, dalilnya lengkap karena tidak mungkin anak umur 35, Bapak juga umur 35. Nanti diketawain orang kok Bapak sama anak sama. Jadi Bapak itu memang tampilannya memang kalau di kalau misalnya di dunia cocok seperti Ayatullah Khomeini itu yang jenggotnya panjang. Kira-kira tampilan Bapak tuh agak lebih tua dia. Itu ya. Lebih tapi bukan berarti tua rendah. Tapi memang Bang tua Duga ini tapi jawabannya itu dahsyat pakai gitu. dalil ya, Bang. Keren banget ya loh. Karena gini, Ada dalilnya, masuk akal lagi. Gini, ada satu orang seorang nabi ya.
Menurut saya cuma nabi ini ya, satu-satunya nabi di dunia yang pernah melihat wajah Bapa. Dia yang ngomong. Jadi dia bilang begini, Yesus itu dengan Bapa itu wajahnya beda. Wajahnya itu mirip, tapi Bapa itu sosoknya dia lebih berwibawa, lebih tua dia. Jadi memang kalau kita lihat gambar-gambar apa ya, dewa Zeus itu kan berjewok-brewoknya sampai ke perut saking banyak. Nah kira-kira seperti itu, putih. Nah, jadi Bapak itu memang sosok yang lebih tua. Jadi tua itu sebenarnya bukan karena karena dosa, tetapi memang itu juga bagian dari kemuliaan Bapak yang memang berwibawa dan dahsyat. Kira-kira seperti itu. Lah jawabannya. Oke, mungkin dari saya spesial nih. Saya juga ingin bertanya sama Nabi Luga, nabinya umat Kristen ya. Bang Luga, jadi seluruh umat Kristen yang tidak mengaku abang sebagai nabi, itu mereka tuh antikristus atau gimana? Mereka tuh kayak Edis, kayak si Agatha, itu gimana itu bang? Kasusnya sebenarnya sama dengan ketika Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menurut kamu baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Kali ini Yesus membela seorang nabi loh ya, namanya Yohanes Pembaptis. Lalu ahli Taurat ini berunding. Kalau kita bilang dari sorga, nanti dia akan bertanya, kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Jangan-jangan, kata ahli Taurat. Kalau kita bilang dari manusia, maka kita akan dilempari batu. Karena semua orang yang di sini sudah percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi. Jadi begini aja, kami jawab nggak tahu. Nah, terus poin kedua, Yesus berkata ketika di Gunung Tabor, murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bukankah Elia akan datang menjelang kedatangan Tuhan yang dinubuatkan dalam Maliaki 4 ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia menjelang kedatangan Tuhan. Yesus berkata apa? Sesungguhnya Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan mereka sekehendak mereka. Nah, ini sama kasusnya. Seperti di zaman Yesus, Yohanes Pembaptis itu adalah roh Elia. Luga Tambunan itu adalah roh Elia. Tapi diperlakukan sekehendaknya oleh Edis, oleh Sopiatul, oleh Agatha, oleh Bom-Bom. Diperlakukan sekehendak hatinya. Pertanyaannya, apa hukumannya? Matius pasal 23. Sesungguhnya celakalah kamu ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Gara-gara ahli-ahli Taurat itu menolak Elia. Elia ini saya ini ibarat kata tuh seperti Elia, roh Elia. Tuh hati-hati loh kalian. Kenapa begini ya? Kenapa Elia ditolak? Satu, ketika Yohanes Pembaptis lahir, kan bapaknya bilang, hai engkau anakku, engkau adalah Nabi Allah, engkau akan mendahului Tuhan dan akan mempersiapkan jalan baginya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta, ahli-ahli Taurat di zaman dulu, ahli-ahli Taurat di zaman dulu ya kalau sekarang kayak Edi, Sopiatul, Bom-Bom, Rudi Yohanes, itu ahli-ahli Taurat zaman sekarang. Nah, kalau saya ini ibarat kata Elia yang mempersiapkan jalan bagi King of Kings, kira-kira gitu, bandingannya sama, kasusnya sama. Nah, kalau ditanya apakah Edis, ahli Taurat, Sopiatul ahli Taurat ini akan luput dari hukuman neraka, Matius pasal 23, jawabannya tidak akan luput. Waduh. Pasti Oh ya, gimana pendapat ya? tentang Nabi Luga tentang terkait Romo Patris Aliargo yang dilaporkan ini? Mana yang betul itu? Mana yang sesat di antara mereka itu menurut abang Nabi Kristen Luga Tambunan? Jadi gini, mau Romo Allegro ini kan perwakilan dari ahli Taurat ataupun pendeta. Protestan pun perwakilan dari ahli Taurat. Sebenarnya kasus yang terpenting bukan masalah ribut itu. Apakah mereka ini menerima nabi? Kalau mereka menolak nabi, ya sama kasusnya ahli Taurat menolak Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan kelahirannya kan mujizat. Bahkan imam besar pun tidak percaya. Dia dikatakan, apakah engkau anak dari yang terpuji? Benar, akulah dia. Engkau akan melihat anak manusia akan datang di awan. Nah, kalau Yesus ini kan pertanyaannya, Yesus ini bela Yohanes Pembaptis atau bela ahli Taurat? Yesus bela Yohanes Pembaptis. Makanya dibilang, sesungguhnya Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan sekehendak hatinya. Demikian juga anak manusia akan mengalami penderitaan oleh angkatan yang jahat ini di Matius pasal 17. Nah, itu kasusnya.
Kan kenapa saya bilang kasusnya sama? Setan yang ada di zaman Yohanes Pembaptis dan setan yang ada di zaman sekarang itu orangnya sama, jenggotnya panjang juga, yang giginya panjang itu yaitu Belzebul, sama orangnya, pemainnya sama. Sebab di balik dunia nyata itu ada alam roh, yaitulah permainan mereka, kira-kira begitu. Oke, mantap, keren sekali, bergetar jiwa kita ya. Abang Nabi Luga ini luar biasa ya, saya aja merinding mendengarkannya ya. Dewa di mute dulu. Jadi buat teman-teman Islam yang mau konsultasi dan pelayanan, silakan nanti kita buka gereja King of the King. Ardiansa rencana mau jadi administrasinya. Aku bagian menyanyinya nanti ya. Yang mau pelayanan boleh nanti ya di King of the King, silakan untuk mendaftar. Percayalah teman-teman akan Bang, bagaimana cerita tentang pemasangan chip yang di otak itu Bang? Perkembangannya gimana Bang? Elit global gimana menurut Abang? Coba jelaskan dulu Bang biar paham kita. Oke, jadi di akhir zaman ini tidak ada lagi yang namanya agama. Manusia cuma dibagi oleh menjadi dua. Yang pasang sama yang nggak pasang. Wahyu pasal 14 dikatakan, barang siapa menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, dia akan minum anggur cawan murka Allah dan disiksa di depan mata anak domba dan di depan malaikat-malaikat kudus, dan asap yang menyiksa mereka akan naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi di akhir zaman ini kita nggak akan ditanya kamu agama apa baru pasang chip, enggak. Kamu mau Kristen, mau Buddha, mau Islam, semua harus mengikuti sistem elit global. Elit global ini tahu nggak siapa? Elit global ini ketuanya langsung itu Lucifer. Jadi induk dari segala penyesatan itu namanya Lucifer, yaitu elit global. Nah, elit global programnya yang terhebat adalah pemasangan tanda binatang 666. Nah, nanti sebentar lagi kan data-data kita kan udah dikirim ke Amerika nih. Jadi kita nanti akan dipasang microchip. Siapa yang menolak pasang microchip, nggak peduli Kristen, nggak peduli Islam, Buddha, Hongkong, itu pasti ditembak mati. Nah, bagaimana caranya kita menghindar dari microchip? Cuma dua. Pertama, ikut pengangkatan. Jadi gereja akan terangkat ke surga dalam mungkin 10 tahun ke depan, atau di bawah 10 tahun ini akan terjadi pengangkatan. Kalau misalnya tidak terangkat, itu masuk akal lari ke kali tempat pengungsian. Lari ke tempat pengungsian. Nah, pengungsian itu seperti hutan-hutan yang udah disiapkan rasul-rasul. Kebetulan saya ditugaskan oleh Yesus. Saya sudah pengangkatan, tapi saya disuruh Yesus turun untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Karena ketika nanti dunia tertinggal, itulah dikatakan akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Itu akan dipanggang, dicongkel matanya, dibunuh hanya untuk memasang microchip. Tapi ingat, kalau kamu sampai masang microchip, kamu akan dicampakkan ke lautan api. Jadi sini nggak ditanya lagi ya, kamu cukup Abang kamu Nabi Kristen. udah dipahami Ya. Banyak yang bergetar di bawah itu ya, mereka sepertinya pengen cepat dibaptis ini. Oke, sebelumnya Abang Nabi Luga, nabinya umat Kristen ya, umat Kristen ketakutan dengan semua khotbah Abang Nabi Luga sampai mereka tidak berani naik ke atas. Tapi nanti kita ada Glenn Dimara. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Alhamdulillah hingga detik ini sudah terkumpul 15 juta ya, 15.200.000 untuk acara Apologet Award yang kita adakan bersama saudaraku. Masih ditunggu sampai tanggal 16 Agustus 30 juta, kalau perlu 40 juta ya. Masih ditunggu sejutanya, masih ditunggu 500.000-nya, masih ditunggu 300.000-nya di rekening yang sudah kita hadirkan ya. Silakan berkunjung ke mesia.org. Teman-teman akan lihat nominator-nominator dan akan melihat siapa yang sudah berkontributor ya. Berkontribusi maksudnya ya. Oke, Bang Glenn Dimara, agamanya apa? Islam atau Kristen? Kalau Kristen segeralah bertobat, terima Luga menjadi nabimu. Apa agamanya? Saya beragama Kristen, Bu. Ini harus kamu percaya kalau Luga adalah nabi? Baru ini bahasan tentang apa ini, Bu? Ini nabinya Kristen ini, dia sudah pernah ke surga naik Rolls Royce ini. Kamu nggak tahu itu? Waduh, bahaya kamu nggak diselamatkan, dipasang chip di kepalamu nanti. Kamu Kristen, kamu harus terima Luga sebagai nabimu. Ibu agama apa? Oh, saya Islam. Saya temenan sama dia. Saya temenan. Kita punya project bareng.
Kamu Kristen, dia hanya nabi umat Kristen. Waduh, Bang Luga, silakan Bang Luga. Ini ya kayaknya anak-anak enggak. Oke, Bang Luga silakan. Ambil alih Bang Luga. Aduh, bahaya nih orang ini. Bang Luga silakan ambil alih. Ya, apa yang mau ditanyakan? Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kamu percaya nggak kalau Nabi masih ada? Nabi siapa? Halo? Nabi siapa yang masih ada? Maksud apa nih? Saya Luga Tambunan, saya seorang nabi. Apakah kamu percaya? Dan bukan cuma saya aja, banyak nabi-nabi yang sedang Tuhan bangkitkan. Percaya nggak? Ini nggak diajarin sama pendetanya dia, makanya jadi kayak begini. Saya belum pernah dengar. Bahaya nih orang nih. Diam dulu, bentar-bentar, Glenn. Kamu tahu tidak? Barang siapa yang menolak Nabi Luga menjadi nabinya, kata Bang Nabi, itu terkutuk matinya nanti dan masuk neraka jahanam loh. Ayo, kamu ya, silakan kamu konsultasi dulu dengan Nabi Luga dulu. Nanti baru kamu sama kami umat Islam. Silakan Bang Nabi Luga. Ini bawa ke King of the King ini, bahaya ini orang. Selamatkan Bang Nabi. Iya, jadi kan para pendeta-pendeta mereka ini kan mengajarkan bahwa tidak ada lagi nabi. Padahal itu sebenarnya bohong. Ya, iblis telah menyesatkan para pendeta-pendeta ini, sehingga gereja itu tidak berkuasa. Makanya umatnya ini nggak tahu menahu, orang nggak pernah diajarin gimana sih? Makanya Philip Mantopa dan seluruh jajarannya udah mulai mengadakan perlawanan ya kan. Maksudnya Bang bilang gereja tidak berkuasa, memangnya gereja Tuhan? Gereja Tuhan yang berkuasa, tetapi firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang terbaru itu ditolak sama gereja, bahwa nabi itu masih ada. Nah, inilah para pendeta-pendeta inilah yang Tuhan bilang memang harus diambil alih, harus diselesaikan, harus ditumpas, kata Tuhan. Jadi kita mau bikin gereja baru, jadi gereja-gereja yang lama ini harus ditumpas dulu, harus dihancurkan. Karena nggak ada gunanya, nginjil juga nggak bisa, ya kan? Mana ada yang bisa diinjilin? HKBP, Protestan, ya kan? Semua nggak bisa nginjil. Memangnya Bang siapa? Saya pendebat Indonesia, saya sudah terkenal. Saya udah berdebat dengan para petinggi-petinggi Muslim dari 20 tahun yang lalu. Nah, kalian kan nggak ada, cuma nongkrong aja di gereja ngerokok. Ada yang ngerokok. Gimana mau bisa hebat? Kalau Abang Kristen, kamu mana? Abang agama apa? Saya Kristen, kamu dari gereja mana? Saya dari gereja. Kamu dari GKI. GKI lagi. GKI ini nggak kudus ya ini. Bang Nabi sepertinya jaringan Bang Nabi kurang bagus. Bang Nabi boleh di-mute dulu. Bang Nabi istirahat dulu ya. Makan siang dulu mungkin ya. Biar Bunda Gembala mengurus Glenn, boleh? Biar Bunda mengurus. Serahkan dulu sama adikmu ini Bang, ya boleh ya. Bang Nabi istirahat dulu boleh, suaranya udah mulai hilang-hilang nih. Kayaknya Bang Nabi dipanggil sama Tuhan untuk ke surga nih. Di-mute dulu. Ya oke. Oke gitu aja. Bang Luga, rasa cukup dulu ya. Cukup istirahat ya Bang. Atur nanti di Abang dibutuhkan oleh peradaban ini. Nanti di Milad Api ya. Sampai ketemu kita Bang. King of the King. Ye. Go. Ya, King of the King. ya. God bless you. Yo, shalom. Siap. Makasih Bang Luga.